sangat rindu hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan, kami haus akan Engkau Bapa. Lebih dari apapun pagi hari ini kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Engkau pagi hari ini Tuhan menyirami setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Segarkan kembali roh kami pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus ya, Roh Kudus ya, Roh Kudus. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap hidup kami Tuhan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pengampunan daripada Tuhan mengampuni setiap kami pagi hari ini. Buat kami yang ada di tempat ini maupun setiap teman-teman saudara kami ada di rumah yang menyaksikan live streaming ibadah ini Tuhan. Biarlah urapan Tuhan, pengampunan Tuhan turun atas kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami rindu waktu hadirat Tuhan ada Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus waktu penyembahan kami naikkan. Kami tidak terorang oleh dosa dan pelanggaran kami Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Intimidasi daripada intimidasi si jahat, si setan iblis kami patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bila kami bebas waktu kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bebas rohkan kami Tuhan Yesus. Kami mau bebaskan roh kami Tuhan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah lama ya sekera lama ya syarara lama ya syarara lama ya se. Biarlah lama ya syarara lama ya syakara lama ya syarara lama ya syarara lama ya syarara lama ya se. Biarlah biarlah lama ya syarara lama ya se. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Thank you Lord. Benar-benar menyadari bahwa kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami sangat menyadari Tuhan, hanya anugerah Tuhan yang membuat kami masih ada pada pagi hari ini. Hanya anugerah Tuhan yang membuat kami masih hidup sampai hari ini Tuhan Yesus. Thank you Lord. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku. Pimpin jalan. Katakan ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu Tuhan. Ini hidup kami, pimpin langkah kami. Ini hidupku, pimpin jalan. Katakan Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan
bersamamu, tiada satu pun, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Hanya Yesus pegang erat kanan kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang, yes Tuhan, erat tangan, pegang tangan kami erat-erat ya Tuhan Yesus. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Lebih sungguh lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus pegang. Ini doa kami pagi hari ini ya Bapa. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Lebih lagi katakan Yesus pegang. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Bapa, 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 tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku.
Jamah setiap umatmu, baik di rumah mereka masing-masing. Jamah umatmu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah. Biarlah hadirat-Mu melawat setiap umat-Mu. Biarlah hadirat-Mu menjamah setiap keluarga-keluarga yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Jamah dengan hadirat-Mu, jamah dengan urapan-Mu, jamah dengan kuasa-Mu. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah, 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 jamah. Jamah Roh Kudus, jamah, jamah. Lawat umat-Mu, lawat negeri ini, lawat bangsa ini, lawat Indonesia, lawat Indonesia, lawat Indonesia, lawat Provinsi Banten, lawat Tangerang Selatan, lawat Depok, lawat Bogor, lawat Tangerang, lawat Tuhan, lawat kota-kota yang di sekeliling kami, lawat yang ada di Depok, di Gunung Sindur, di perumahan-perumahan yang ada, baik di Permata Pamulang, di Reni Jaya, di Ladako, Bukit Dago, daerah wilayah Bogor, Depok, Tangerang, baik Tangerang Selatan, Pamulang dan sekitarnya. Terima lawatan Tuhan, terima jamaah Tuhan, terima kuasa Tuhan, terima pemulihan Tuhan, terima Roh Kudus, terima kuasanya, terima hadiratnya, terima kesembuhannya, terima pemulihannya, terima kekuatan daripadanya, terima berkatnya, terima, terima, terima dalam nama Yesus. Terima kekuatan dari Roh Kudus pagi hari ini umat Tuhan. Terima keluarga-keluarga. Hadirat Tuhan ada di dalam keluargamu. Hadirat Tuhan ada dalam hidupmu. Hadirat Tuhan ada dimanapun engkau berada hari ini. Hadirat Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Hadirat Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Hadirat Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Hadirat Tuhan dinyatakan atas pemerintahan negeri ini. Hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga presiden. Hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga wakil presiden. Hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga para menteri, para anggota DPR pusat, DPRD, DPR daerah. Dinyatakan dalam keluarga mereka, baik di dalam pejabat-pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Dari lingkungan RT RW ada dalam pagaran dan lindungan Tuhan.
dari aparat TNI, Polri, Ya, ada dalam perlindungan Yes, Tuhan. dalam nama Yesus Tuhan. Keluarga-keluarga dokter, perawat, Ya, medis, Tuhan. Ya, ada dalam lindungan Tuhan. Yes, dalam nama Yesus Tuhan. Orang-orang yang hari ini yang sedang dirawat di rumah sakit dimanapun Tuhan. mereka berada. Yes, Tuhan Yesus. Dokter-dokter, perawat-perawat yang menangani saudara-saudara yang sakit kena virus corona ini. Hari ini aku berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka. Amin. Sembuhkan mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus. Sembuhkan Dalam mereka, nama Tuhan. Yesus. Daerah-daerah yang terdampak dari COVID-19 ini, Ya Tuhan Yesus. aku memerintahkan pelayanan malaikat. Yes, Tuhan, Dalam nama Tuhan Yesus, aku Dalam nama utus Tuhan Yesus. malaikat-malaikat Tuhan Ya. ada di daerah-daerah yang terjangkit virus corona. Aku utus pelayanan malaikat Ya, Tuhan dalam nama Yesus. dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Yesus, dalam nama Yesus. Dan aku percaya bahwa virus corona telah diselesaikan Tuhan. Ya, amin. Aku percaya dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Para profesor dan ahli obat-obatan, berikan hikmat, Yes, amin. berikan pengertian daripada Ya, Allah amin Tuhan Yesus. untuk menemukan obat Yes. mengatasi Yes. virus corona ini. Ya, Bapak. Sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian, bahwa makanan kami dari tumbuh-tumbuhan, Ya. dari biji-bijian. Dan kami percaya Tuhan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kami akan Kau jadikan obat Ya. bagi mereka yang sakit, bagi Yes, mereka Tuhan. yang tubuhnya lemah. Yes, Tuhan. Aku percaya, terlebih apa yang tertulis di dalam kabar baik, Ya. yaitu Injil Kerajaan Allah. Ya, Bapak. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur kami telah disembuh, Yes, amin. bahkan oleh percikan darah Yes, Tuhan. anak domba Allah Yes, Tuhan. kami ditahirkan. Yes, amin. Karena itu kami percaya ada naungan, ada tudungan Ya. dari kuasa-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, para pemirsa di rumah mereka masing-masing yang melihat tayangan live streaming ini Tuhan, Ya, Bapak. mereka dijamah Ya, oleh dalam Tuhan. nama Yesus. Mereka mengalami urapan Ya, yang dalam sama, nama Yesus. dan kuasa-Mu turun atas mereka. Amin, amin. Memberkati satelit yang kami pakai, Ya, Tuhan. sarana prasarana Ya, yang kami pakai. Engkau sucikan dan Kau kuduskan, Amin. sehingga urapan-Mu sampai kepada mereka yang menyaksikan, Ya. yang mendengarkan, ya Ya. Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus turun atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Ya, Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang menyaksikan ibadah live streaming ini, katakan sama-sama dengan saya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman Present Worship yang sudah mengantar kita dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini, bahwa minggu ini adalah minggu pertama, yaitu di bulan Mei, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ibadah yang kesekian. Beberapa minggu kita melakukan ibadah live streaming terus setiap jam 10. Dan saya percaya Ibu Bapak Saudara sekalian, sekalipun saudara dan saya hadir di rumah masing-masing, percayalah urapan Tuhan, urapan kuasa Tuhan akan sampai kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan. Kalau hari ini live streaming ini dibantu oleh satelit, ya,
sehingga lewat media yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, saudara bisa melihat transfer acara di sini ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya mau katakan kepada Ibu Bapak Saudara sekalian, saudara dan saya bukan hanya terhubung dengan satelit yang ada di angkasa sana, saudara, tapi saya mau beritahu ada satelit yang sangat luar biasa, ada satu tempat yang luar biasa, saudara. Kalau satelit yang kita pakai ini ketika ada masalah alam, saudara, itu tergoncangkan, bisa sinyalnya nggak bagus, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau saudara dan saya pagi hari ini terhubung dengan yang namanya terkoneksi dengan namanya hadirat Allah, maka ketika saudara dan saya terhubung dengan hadirat Allah, terkoneksi, saudara, terkoneksi dengan apa? Terkoneksi dengan hadirat Allah, yaitu surga, saudara. Aresi kerajaan Allah, saudara. Nah, kalau saudara terkoneksi dengan kerajaan Allah, maka yang sifatnya abadi, yang sifatnya sempurna, yang sifatnya kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hadirat Tuhan ini, saudara, bisa saudara alami lewat live streaming ini. Kalau saudara dan saya hari ini dibantu dengan satelit, sehingga saya bisa hadir di rumah saudara lewat monitor, lewat handphone, lewat media yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sama kalau saudara dan saya menerima urapan, kuasa, hadirat Tuhan, itu juga saudara bisa rasakan, saudara. Yang merasakan itu adalah hatimu. Yang bisa merasakan itu adalah jiwamu. Yang bisa merasakan itu adalah rohmu, saudara. Dan ketika itu terjadi, maka saya percaya kuasa yang sama yang saya terima, saudara pun juga alami. Kuasa yang sama yang saudara dapatkan, itu saudara juga alami. Urapan yang sama yang saya dapatkan, itu saudara dan saya juga alami. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita ibadah dimanapun tidak masalah, saudara. Ibadah yang sejati, ibadah yang benar, tidak dibatasi, saudara, dengan tempat dimanapun kita berada. Saat hari ini, saudara, kita bisa ibadah dimanapun. Saat hari ini kita bisa di mana saja saudara dan saya beribadah. Dan arti beribadah itu saudara berjumpa dengan Tuhan. Dan saudara bisa berjumpa dengan Tuhan dimanapun, saudara. Baik di kendaraan umum, saudara bisa. Di tempat yang tertutup, saudara bisa bertemu dengan Tuhan. Di tempat keramaian, saudara bisa bertemu dengan Tuhan, saudara. Artinya beribadah itu, saudara, tidak dibatasi oleh keadaan atau situasi yang seperti apapun. Yang terutama itu, saudara, yaitu hati saudara. Hati saudara itulah yang menentukan tentang kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Jadi ibadah yang benar, ibadah yang sempurna, ibadah yang sejati itu adalah hidup saudara secara pribadi dengan Tuhan, saudara. Saudara, itu yang terutama, saudara. Itu yang penting dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, membangun fellowship pribadi dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi bersama dengan Tuhan, saudara. Itu adalah ibadahmu, saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini saya beri tema, saudara, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan berbicara dua pribadi, saudara. Yang pertama pribadi pencuri, sifat-sifat pencuri, dan yang satu, saudara, pribadi yang datang sama, saudara, tapi dia datang tidak sebagai pencuri,
Dia datang tidak sebagai perampok, saudara. Dia datang bukan sebagai pembunuh, saudara. Tetapi dia datang sebagai pribadi yang penuh cinta, saudara. Dia pribadi yang kedua ini, saudara, yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia datang dalam damai. Dia datang dalam cinta, saudara. Dia datang dalam kasih, saudara. Dia datang sebagai bapak, saudara. Sebagai ayah, sebagai orang tua kita. Dia datang sebagai sahabat, saudara. Dia datang sebagai pribadi yang sangat dekat dengan saudara dan saya. Saudara, untuk itu mari kita melihat satu ayat firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Saudara, baik yang di rumah, saudara bisa baca ayat ini, saudara. Yohanes pasal 10 ayat 10, saya bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Pencuri datang, garis bawahi, hanya untuk mencuri. Motivasinya, tujuan pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Dia mencuri dan membunuh. Yang ketiga, membinasakan, saudara. Tetapi satu pribadi ini dia datang kepada saudara. Apa yang dia katakan, saudara? Pribadi yang kedua, dia datang berkata begini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Beda, saudara. Ada dua pribadi yang datang secara tiba-tiba. Sama. Pribadi yang pertama datang secara tiba-tiba, saudara. Yang pribadi yang kedua datang dengan cara yang sama, tiba-tiba, saudara. Tapi pribadi yang pertama ini, saudara, dia datang sebagai pribadi yang identitasnya pencuri, saudara. Pencuri. Dan bukan hanya sebagai pencuri, saudara, perampok, saudara. Dan bukan hanya sebagai perampok, pembunuh, pembinasa, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya bahas hari ini, saudara, yang pertama, ini pencuri yang dimaksud di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bukan pencuri yang biasa. Bukan pencuri yang kelasnya pencuri ayam, pencuri baju, pencuri pakaian. Bukan, saudara. Bukan hanya pencuri kelas kakap, saudara. Jadi saya mau katakan, saudara, kalau pencuri tingkat pencuri ayam aja itu sudah merepotkan, saudara. Apalagi Yohanes pasal 10 atau kitab Yohanan, saudara. Pasal 10 ayat 10 ini menyampaikan satu identitas, saudara, dikatakan pencuri, saudara. Yang saya mau sampaikan pagi hari ini bukan pencuri pencuri sembarang pencuri, saudara. Ini bukan pencuri biasa, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya mau bahas hari ini yaitu pribadi yang dikatakan pencuri ini, saudara. Di balik kata pencuri ini, di balik identitas pencuri ini, dan pencuri ini mengatakan, saudara, dia mencuri, dia datang hanya untuk mencuri, saudara. Yang pertama, saudara, kalau pencuri yang hari-hari ini yang baru-baru dilepaskan 30.000 dari LP, saudara, lembaga pemasyarakatan, saudara, setelah dilepaskan 1 minggu kemudian, saudara, berita viral di mana-mana, saudara, perampokan di mana-mana, begal di mana-mana, pencurian di mana-mana.
bahkan sampai melakukan kekerasan, penganiayaan, dan tidak sedikit mereka yang dibunuh oleh pencuri, oleh perampok, oleh begal itu, saudara. Bapak Ibu, karena apa? Dikatakan pencuri ini datang, saudara, hanya untuk mencuri. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, ada pencuri yang lebih berbahaya hari ini. Ada pencuri yang lebih mengerikan, saudara. Pencuri ini, saudara, namanya iblis, saudara. Pencuri ini namanya setan. Pencuri ini namanya iblis, saudara. Nah, apa yang dicuri, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, yang dicuri adalah damai sejahtera dari hati Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, pencuri datang ini mencuri damai sejahteramu. Karena itu dia datang mengintimidasi saudara, dia datang menekan saudara, dia datang melepaskan virus corona ini. Supaya apa? Hatimu tidak ada ketenangan, hatimu tidak ada damai sejahtera, hatimu dibuat gelisah, hatimu dibuat cemas oleh pencuri yang datang ini, saudara. Yang datang hari ini, pencuri ini namanya corona, saudara. Corona ini membuat resah negeri kita Indonesia. Sampai kita dilarang beribadah, saudara. Identitasnya pencuri itu adalah namanya corona, virus, saudara. COVID-19, saudara. Ditakuti, saudara. Bukan hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia, beberapa negara, saudara, mengalami yang namanya kedatangan pencuri, kedatangan iblis corona ini, saudara. Dia datang, saudara. Corona ini tidak memberikan kedamaian dalam hidup saudara. Virus corona ini tidak memberikan sukacita dalam hidup saudara. Virus corona ini tidak memberikan kebahagiaan dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Sama, dia datang tanpa disangka-sangka, saudara. Siapa menyangka, saudara, tahun 2020 ini akan terjadi yang namanya kedatangan virus corona ini, saudara. Siapa nyangka? Sehingga berapa ribu nyawa melayang, saudara. Seluruh dunia sudah berapa? Kurang lebih 1 juta, saudara. Seluruh dunia, saudara, diprediksi yang mati gara-gara corona ini sudah 1 juta, saudara. 1 juta jiwa seluruh dunia, saudara, meninggal. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, karena apa? Ini pekerjaannya siapa, saudara? Pencuri itu. Dikatakan datang hanya untuk mencuri, saudara. Saudara, kalau saya berkata di ayat 10 ayat 10 ini mengatakan begini, kata pencuri yang pertama ini saya ganti corona, saudara. Corona datang hanya untuk mencuri, saudara. Hari ini siapa yang tidak dicuri oleh corona, saudara? Uang kita, saudara. Masa depan kita. Seharusnya saudara masih bekerja, tapi kena PHK, saudara. Dicuri oleh satu kata corona ini, saudara. Identitas corona ini, di balik corona ini, saudara, yang membawa kematian ini, saudara, saya mau katakan sutradara di balik virus corona ini, saudara, yaitu iblis, saudara. Karena apa? Alkitabmu mengatakan, kata pencuri ini saya ganti kata corona, saudara. Corona datang hanya untuk mencuri yang hari-hari ini termasuk saudara dan saya, saudara. Waktu ibadah kebersamaan kita dicuri, saudara. Sekarang tidak boleh ibadah berkumpul bersama-sama, saudara, di rumah mereka masing-masing, saudara. Artinya apa? Kebersamaan kita telah dihancurkan, saudara, dirusakkan, saudara, sehingga orang beribadah di rumah mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian,
Ini yang dicuri. Dia mencuri kebahagiaan kita, mencuri kebersamaan kita, saudara. Mencuri keharmonisan kita, saudara. Yang berikutnya apa yang dicuri, saudara? Yang dicuri damai sejahtera, saudara. Seharusnya saudara dan saya sebagai pribadi yang bisa kemana saja saudara pergi, saudara bisa melakukan aktivitas apa saja, saudara. Tapi karena dia datang, saudara, membawa penyakit, membawa virus, saudara, sehingga saudara dan saya membatasi diri, saudara. Saudara dan saya tidak menjadi orang yang merdeka, saudara. Khawatir, saudara, apalagi kalau kita dengar orang bersin-bersin sudah khawatir, saudara. Saudara, apalagi kalau kita dengar ada orang yang batuk-batuk, saudara, sampai itu sudah menjadi paranoid dalam hidup kita. Kalau ada orang batuk, saudara, dan kita sendiri, saudara, kadangkala mengklaim bahwa saudara dan saya kena virus, saudara. Karena apa, saudara? Karena gejalanya pilek, demam, kemeriang, batuk-batuk, tenggorokan gatal, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, menurut saya corona ini hebat, mempengaruhi orang yang beriman, apalagi yang tidak beriman. Saudara, saya puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, apakah corona mempengaruhi saya? Sedikit sekali, saudara, mempengaruhi saya. Tidak berlebihan, tidak mengintimidasi saya, karena saya tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini sidang jemaat yang menyaksikan live streaming ini, dengar baik-baik. Dia datang mencuri kebahagiaan saudara, mencuri kesehatan saudara, mengintimidasi. Bahkan tidak sedikit, saudara, orang yang dibunuh, yang dibantai, yang disembelih, saudara, dengan yang namanya corona ini, saudara. Mereka mati, saudara. Padahal udah dibelah-belah badannya, diperiksa, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini pribadi ini sudah menyatakan dirinya, saudara, siapa dalam corona ini adalah iblis. Iblis tidak suka kalau ada orang berdoa. Iblis tidak suka kalau ada orang beribadah. Iblis tidak suka kalau ada tempat ibadah. Iblis tidak suka kalau ada persekutuan. Iblis tidak suka kalau ada doa puasa. Iblis tidak suka kalau ada orang yang membaca firman Tuhan. Apalagi iblis tidak suka dan takut kepada mereka yang melakukan firman. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita belajar dan kita renungkan pagi hari ini. Jangan sampai sukacitamu dicuri oleh virus corona. Jangan sampai damai sejahteramu dicuri hari ini. Jangan sampai masa depanmu dicuri hari ini. Jangan sampai keuanganmu dicuri hari ini. Jangan sampai iblis merusakkan segala hubunganmu dengan Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Jangan sampai pencuri datang ini merusak keharmonisanmu dalam keluarga gara-gara virus corona ini, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, sebelum saya lupa, saudara, saya menyambut dulu. Saya tiba-tiba diingatkan, saudara, selamat untuk sidang jemaat keluarga baru. Pak Gimen, Bu Parti telah mendapatkan cucu hari ini, saudara. Kelahiran cucu yang pertama pasangan Sugi dengan Vika. Saudara, saya ucapkan selamat. Kalau keluarga ini menyaksikan, saya ucapkan selamat. Yang kedua, saudara, sebelum saya lupa, saya bersyukur Tuhan titipkan jemaat-jemaat, pelayan-pelayan yang luar biasa, saudara. Ibadah memang tidak ada, saudara. Tapi saudara, ada jemaat-jemaat, orang-orang yang sampai hari ini, saudara, mereka setia mengembalikan persepuluhannya, baik yang ditransfer pribadi lewat rekening saya, baik kepada bendahara,
terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah membawa persembahannya ke gereja lewat transfer, membawa persembahan persepuluhannya. Saya ucapkan terima kasih. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika engkau peduli dengan rumah Tuhan, Tuhan pun juga peduli dengan saudara. Bapak Ibu Saudara, saya tahu kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tahu kondisi bangsa ini saat hari ini. Tapi saya salut sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bangga sebagai gembalamu. Saya bangga sebagai orang tua rohanimu, saudara. Karena ada orang-orang yang mencintai rumah Tuhan. Saya tahu orang-orang ini, mereka memberi bukan kepada saya. Dia memberi kepada Tuhan lewat persepuluhannya, lewat persembahannya. Mereka hantar ke gereja, saudara. Mereka naik di gereja ini, mereka berdoa. Mereka membawa persepuluhannya ke gereja ini. Mereka membawa persembahannya ke gereja ini. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bangga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bangga dengan saudara-saudara semua. Saudara, saya tahu itu menunjukkan tingkat kedewasaan rohanimu, saudara. Memang situasi seperti ini, saudara, sedang diuji, saudara. Alkitab sendiri mengatakan, maka menaburlah Ishak dalam kondisi kekeringan, saudara. Tapi Alkitab mengatakan, saudara, Ishak, saudara, diberkati di tengah-tengah kondisi yang terpuruk, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, saudara memberi persembahan bukan untuk pendeta Amos. Saudara memberikan persepuluhanmu bukan untuk pendeta Amos, saudara. Tapi untuk Tuhan, lewat gereja ini, lewat Tuhan percayakan saudara dan saya kepada gereja ini, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada firman Tuhan. Pencuri hanya mencuri, saudara. Tapi percayalah, ketika engkau setia, engkau taat, Tuhan akan menghardik pencuri itu. Tuhan akan menghalau pencuri-pencuri itu, saudara. Karena di sini dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri. Yaitu tadi yang sudah saya sebutkan. Yang kedua, dan bukan hanya mencuri damai sejahteramu, saudara. Di situ dikatakan membunuhmu. Wow, saudara. Pribadi yang pertama ini datang dengan kekejamannya, saudara. Tapi tidak menunjukkan, saudara, wujud yang angker, wujud yang seram, saudara. Dia menunjukkan wujudnya, saudara, dengan virus, saudara. Menurut ilmu kedokteran, virus ini sangat kecil sekali, saudara. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata, saudara. Jadi kecil sekali, saudara. Ketika dalam penularannya lewat tangan, lewat sentuhan, saudara, lewat benda yang ada, saudara, bersentuhan, saudara, dan di situ bereaksi, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setan hari ini, iblis hari ini, memang belum menunjukkan wujud pribadi yang jelek, wujud pribadinya yang buruk, saudara. Saya mau beritahu, saudara, dia menunjukkan, saudara, dalam bentuk lain, saudara, yaitu bentuk virus corona ini, saudara. Dia nggak peduli pendeta, dia nggak peduli konglomerat, dia nggak peduli siapa saja, saudara. Ketika itu ada celah, dia akan masuk. Dan setelah dia masuk, saudara, dia tujuannya membunuh, saudara, membuat saudara dan saya mati, saudara. Dan yang ketiga, membuat saudara dan saya dibinasakan. Kalau saudara dan saya sudah dibinasakan, artinya apa? Dia tidak suka ada orang-orang yang menyembah. Dia nggak suka kalau ada orang yang berdoa. Dia nggak suka kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran kerajaan Allah. Dia tidak suka, karena itu dia berusaha membinasakan kita, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, pagi hari ini, sekali lagi, sadar atau tidak sadar, saudara ada dalam zona ini. Saudara ada dalam situasi yang seperti ini, yang namanya peperangan, saudara. Ibu bapak saudara, kita tidak tahu kapan saja, saudara,
selesai ibadah ini, saudara, di luar sana atau di dalam ini, tapi saya mau berkata sebagai hamba Allah, dan saya beritahu saudara, ada darah Yesus yang menaungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, ada perlindungan, saudara, ada penjagaan. Nah, siapa yang dijagai, siapa dilindungi, saudara? Mereka yang taat, mereka yang setia, mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara nggak taat, kalau saudara nggak setia, bagaimana dia mau bisa menjagai saudara? Tapi buat saudara dan saya yang setia hari ini, buat saudara dan saya taat hari ini, ada satu jaminan, Tuhan sendiri yang datang, saudara. Nah, apa yang dikatakan pribadi yang kedua, bagian B berkata, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Wow, saudara. Jadi pribadi yang kedua ini, saudara, yang datang kepada saudara. Karena hari ini hari Pentakosta, saudara, saya mau berkata, pribadi yang datang pagi hari ini namanya Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia menjadi bodyguard saudara. Dia akan yang mendampingi saudara. Dia yang akan menyertai saudara. Dia yang akan bersama-sama dengan saudara. Sebagai pribadi yang datang melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan kehidupan yang nyaman, saudara, kehidupan dalam lindungan Tuhan, kehidupan yang penuh dengan keharmonisan, saudara, kehidupan yang damai sejahtera, saudara. Yang kedua, pribadi kedua ini yaitu Roh Kudus, saudara. Pribadi yang kedua ini namanya Yesus, saudara. Pribadi yang kedua ini namanya Allah itu sendiri, namanya Tuhan itu sendiri, saudara. Dia datang bukan untuk membunuh saudara. Dia datang bukan untuk membinasakan saudara. Dia datang mau mengekspresikan apa yang ada dalam hatinya. Di dalam hatinya penuh cinta, di dalam hatinya penuh kasih, di dalam hatinya ada kehidupan, di dalam hatinya ada damai sejahtera, di dalam hatinya ada shalom, di dalam hatinya ada Jehovah Jireh, di dalam hatinya ada Jehovah Nisi, di dalam hatinya ada segalanya, saudara. Dan dia mau mendekap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kasihnya. Dia mau peluk saudara, dia mau rangkul saudara, dia mau sentuh saudara, dia mau jamah saudara, dia mau memegang saudara dengan cinta, saudara, bukan dengan kemurkaan, bukan dengan pembinasa, saudara, tapi datang dengan kasih. Karena itu dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berbeban berat, yang letih lesu, yang khawatir, yang takut, yang cemas, yang gelisah, yang bimbang, yang tidak ada pengharapan sekalipun, datanglah kepadanya. Maka dia akan memberikan kehidupan, dia akan memberikan kelegaan dalam hidupmu, saudara. Ibu bapak saudara sekalian yang saya kasihi, suasana hari ini, situasi ini, situasi yang tepat, saudara, untuk saudara datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, aku datang, aku datang. Jadi bapak ibu saudara sekalian, hari ini dia datang, hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Hari ini dia ada di dalam keluargamu. Hari ini dia ada dimanapun engkau melihat tayangan live streaming ini. Dia datang, saudara. Tapi dia datang sebagai wujud apa? Wujud kasih, wujud damai sejahtera yang meluap-luap dalam hidupmu. Ketika hari ini, mungkin minggu yang lalu engkau dapat kabar PHK, saudara. Mungkin minggu yang lalu engkau dapat berita dirumahkan. Mungkin minggu hari-hari kemarin engkau mendapatkan berita-berita yang membuat saudara lemes, saudara. Perusahaanmu tutup, pekerjaanmu mengalami pengurangan karyawan dan sebagainya. Saya mau beritahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang mengalami seperti ini, ada kabar baik. Dia akan memberikan saudara apa? Kelimpahan.
Dia akan berikan kehidupan, masa depan yang gilang gemilang, saudara. Dia berikan itu untuk saudara dan saya, orang-orang yang berharap kepada Dia. Ibu bapak saudara sekalian, hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara-saudara yang di rumah, saudara, apa aja yang di rumah, ada roti apa aja, saudara-saudara bisa ambil. Saudara, di rumah mungkin kalau nggak ada air anggur, ada kopi, ada teh, ada air biasa, apa saja saudara, bisa saudara lakukan perjamuan kudus bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, saudara terima perjamuan kudus hari ini. Ambil apa saja yang ada di dalam rumah saudara. Kalau saudara di rumahmu nggak ada roti, di rumahmu nggak ada berupa makanan apapun, saudara hanya mengimajinasikan engkau memegang sesuatu di tanganmu yang kosong ini, tetapi secara roh engkau mengimajinasikan kalau seandainya di rumahmu tidak ada apa-apa, engkau bisa lakukan secara roh, saudara, dengan berimajinasi engkau menerima perjamuan kudus. Dan saya percaya ketika saudara dan saya lakukan itu, perjamuan kudus sebagai amunisi rohani, perjamuan kudus menjadi pribadi yang untuk saudara bersatu, menyatu dengan darah Kristus, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita terima perjamuan kudus. Haleluya. Saudara terima perjamuan kudus dengan hatimu hari ini. Kita bukan melakukan satu rutinitas kebiasaan, tapi ini satu perintah supaya saudara dan saya selalu mengingat roti ini, saudara, melambangkan tubuh Tuhan yang tercapik-capik. Roti ini yang melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecahkan, saudara. Roti, saudara, roti ini melambangkan tubuh Kristus, saudara. Tubuh Kristus yang sudah tercapik-capik karena dosa. Tubuh Kristus yang sudah tercapik-capik karena pelanggaran dosa saudara dan saya. Seharusnya saudara dan saya lah yang harus mengalami penyiksaan ini karena akibat dosa. Tapi hari ini kabar baik, saudara. Roti yang ada di tangan saudara ini melambangkan tubuh Tuhan. Saudaraku, saudara sidang jemaat maupun saudara yang sedang live streaming, mari kita berdiri bersama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita sebagai simbol kita memberikan penghormatan. Kita menghormati dan menghargai bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan. Kalau engkau percaya, roti yang sudah terpecah-pecahkan di kayu salib ini, saudara, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, salib ini sudah tidak ada lagi manusia karena dia sudah bangkit, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita terima, kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini sambil berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat air anggur ini di dalam cawan ini. Kita angkat tinggi-tinggi tanda kita menghormati. Ada satu peristiwa yang pernah terjadi di muka bumi ini, yaitu ada darah yang suci, ada darah anak domba Allah yang pernah dicurahkan di bumi ini, agar bukan hanya manusia yang diampuni, tapi bumi yang kena kutuk disucikan kembali, dikuduskan kembali. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, tubuh tanpa darah tidak ada kehidupan. Air anggur ini berbicara melambangkan darah Kristus. Mari kalau engkau percaya, kita minum darah Kristus sambil berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu sidang jemaat dimanapun engkau berada.
Jangan terpengaruh oleh keadaan atau situasi. Mari kita menyapa lebih lagi dalam 2-3 menit ini. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Saudara, kita harus bersyukur. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang tidak bisa beribadah. Mereka tidak punya tayangan live streaming. Mereka tidak bisa beribadah, mereka tidak punya media. Tapi hari ini kita bersyukur masih ada media. Karena itu saudara dan saya harus bersyukur hari ini di hadapan Tuhan. Karena saudara masih bisa bertemu muka dengan saya. Kita masih bisa bertemu muka sekalipun lewat handphone, lewat Zoom saudara, lewat YouTube, lewat WA, lewat Facebook atau Instagram saudara. Kita bersyukur. Terlebih saudara dan saya masih diberikan kehidupan. Saudara, kita pasti bertemu. Bahwa saya mau berkata, virus corona ini segera berakhir. Sebenarnya secara iman saya, virus corona ini sudah selesai. Sudah tidak ada dalam nama Tuhan Yesus. Iman saya mengatakan demikian saudara. Tapi kita sebagai manusia di bawah kepemimpinan pemerintahan yang ada, kita harus hormati, kita harus taati saudara. Dan kita berdoa, mari kita mengucap syukur. Sembah Tuhan beberapa menit ini sebelum kita berpisah. Sembah Tuhan. Sembah Allah yang kudus. Sembah Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang agung. Sembah karena Dia gembala yang baik. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Yesus berkata kepadamu bahwa Yesus adalah pintu masuk dalam hadirat-Nya. Hai umat Tuhan, datanglah berlutut menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran. Sampaikan rasa syukurmu di hadapan Raja. Haleluya. Oh ya rararalapa ya shodorolobo lama-lama. Haleluya. Jalan-jalan menuju Sion diliputi dengan duka cita. Oh, karena keadaan hari ini. Bangkitlah umat Tuhan. Datanglah umat Tuhan. Oh, ya rararalapa ya. Angkat kedua tanganmu sekarang. Angkat kedua tanganmu dimanapun engkau berada. Saudara yang menyaksikan tayangan live streaming ini, angkat kedua tanganmu. Pastikan kau diberkati pagi hari ini. Diberkatilah kedua orang tuamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu serta buah kandungan istrimu. Diberkatilah anak-anakmu dan keturunanmu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, keluargamu. Diberkatilah apa saja yang kau kerjakan hari ini. Tuhanlah yang memelihara engkau.
sekalipun hari-hari ini musim PHK, musim pengurangan karyawan, musim krisis, aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau. Engkau yang ada di rumahmu, engkau yang ada di ruangan ini, engkau yang ada di mana saja, Tuhan menjadi pagaran dan perlindungan. Tuhan yang menjauhkan engkau dari segala kutuk, dari segala virus, dari segala wabah, dari segala sakit penyakit. Malaikat Tuhan yang akan berkemah di dalam hidupmu, di dalam sekelilingmu, dalam keluargamu. Tuhan yang memberkati engkau sehingga engkau tidak akan kekurangan. Engkau diberkati dan menjadi berkat. Dan aku memberkati Indonesia. Aku memberkati pemimpin bangsa. Aku memberkati negeriku ini dengan melimpah ruah. Dijauhkan dari kemiskinan, dijauhkan dari prahara, pembinasa, pencuri, perampok, pembunuh, dihalau dalam nama Yesus. Aku memberkati negeriku ini dengan cinta damai. Aku memberkati bangsaku ini dengan shalom, dengan shalom, dengan shalom. Pulanglah dengan sukacita. Bawalah damai sejahtera, kemenangan, dan berkat yang berlimpah-limpah dari hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati berkata bersama-sama dengan saya, amin. Sekali lagi kami merendahkan diri. Kami berdoa untuk seluruh setiap taburan yang kami bawa, baik yang dibawa ke dalam rumah Tuhan lewat gereja ini, lewat persembahan, lewat transfer, lewat dititipkan ke pelayan-pelayan Tuhan, ke kami lewat gerejamu. Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka di bumi dan di sorga. Setiap persembahan taburan apapun jenis yang mereka persembahkan, Engkau Tuhan tidak pernah menutup mata, dan Kau selalu memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ibadah selesai.